Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Bribda Yoga Pratama. Rapat kerja teknis atau Rakernis Kortas Tipikor Polri 2026 membahas 3 fondasi utama, yaitu penguatan organisasi, meliputi peningkatan kapasitas penyidik, reorientasi target tugas, serta sinergi lintas sektor demi penegakan hukum berkeadilan. Usai dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Rakernis Kortas Tipikor 2026 yang berlangsung pada tanggal 27 April 2026. PLT Wakakortas Tipikor Polri Brigjen Pol Boro Windu Danandito menyebut kegiatan ini penting untuk memperkuat tugas personel di lapangan. Adapun aspek pertama membahas pemahaman hukum baru serta kapasitas sumber daya manusia. Seluruh penyidik diwajibkan menguasai paradigma KUHP dan KUHAP, terutama terkait due process of law, perlindungan hak asasi, penggunaan bukti elektronik, hingga percepatan penyelesaian perkara yang akuntabel. Selain itu, aspek kedua, pergeseran sasaran tugas, penindakan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan, penyelamatan keuangan negara serta pemulihan aset menjadi prioritas, terutama pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dana BOS, dana kesehatan, perpajakan, investasi hingga pendampingan program makan bergizi gratis serta pemberdayaan koperasi desa. Langkah ketiga yaitu membangun sinergi sektoral melalui keterlibatan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, OJK, Kementerian Keuangan hingga PT Danantara Asset Management. Penanganan tindak pidana korupsi diharapkan berjalan komprehensif, terintegrasi dan presisi. Yang utama adalah peningkatan pemahaman substansi utama saat ini peningkatan kapasitas Karena sudah diterapkan KUHP dan KUHAP yang baru di tahun 2026 ini, di mana ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor yang diintegrasikan dalam KUHP. Juga ada penerapan beracaranya juga, di mana kita harus bersinergi dengan aparat penegak hukum, seperti itu. Itu paling pertama. Yang kedua, kita juga harus menguatkan pencapaian target kinerja kita. Setidaknya dalam upaya pemberantasan korupsi ini, penegakan hukum dilakukan secara maksimal. Memang kalau Kortas bicarakan Mabes Polri, tentunya targetnya adalah the big fish. Jadi kita berharap, dan tadi disampaikan dalam paparan dari Pak Kortas, miliaran rupiah kita coba selamatkan seperti itu. Karena memang ternyata kerugian keuangan negara juga udah besar sekali, seperti disampaikan oleh Pak Kortas tadi seperti itu. Kita berharap seluruh penyidik tindak pidana korupsi itu sejalan dengan visi Bapak Kapolri, yaitu penyidik yang presisi, yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Juga kita berharap semuanya itu meningkatkan kapasitas, membangun kerjasama yang bagus dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti itu, juga dengan auditor dan yang lainnya. Dan tentunya ke depan kita berharap ada pengembangan organisasi juga, jadi tidak hanya tingkat Mabes Polri, tapi juga tingkat Polda dan Polres jajaran, seperti itu. Harapannya seperti itu juga. Jadi ada sinergi dalam peningkatan penegakan hukum di kepolisian yang setara dengan apa yang lain, dengan Kejaksaan Agung dan KPK, seperti itu. Adanya kesetaraan dalam penegakan hukum. Strategi ini merupakan manifestasi dukungan Polri terhadap rencana kerja pemerintah tahun 2026. Dengan integrasi sistemik, Kortas Tipikor Polri optimis mampu mendongkrak efektivitas pencegahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.